Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, sepertinya orang yang beku di sana itu pada masih hidup. Dan ini sangat menarik. Dimana ya melihat atau mendengar pengakuan Loki ketika Luffy bertanya soal Gunko yang dibekukan saat itu mati atau tidak. Loki menjawab, dia atau Gunko yang telah dibekukan dengan cepat tidak akan mati, tapi es tersebut hanya bisa dicairkan oleh Ragnir itu sendiri. Kalau tidak dicairkan, ya sudah selamanya akan seperti itu. Dan jelas ya, ini menimbulkan asumsi yang cukup kuat bahwa apa yang terjadi pada para giant yang ada di Pangazat atau para Galela yang terbeku di sana, maka mungkin bisa dipastikan secara 100% mereka masih hidup dan dibekukan oleh Ragnir. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan kalau mereka masih hidup. Soalnya Rox waktu itu pernah bilang ke Loki kecil bahwa di suatu tempat di dunia ini ada Galela dan hanya Harald yang bisa membangkitkannya. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Galela ini masih hidup. Cuman yang menurutku itu mengejutkan di sini adalah soal esnya Ragnir. Maksudku, kalau es ini sifatnya abadi dan mereka dibekukan oleh Ragnir, pertanyaanku satu di sini. Kenapa para Galelia ini pakai baju tahanan? Itu aneh banget. Tetapi ini masih konsisten ya sejauh ini kalau kita berkaca atau melihat pengakuan dari Jarul yang menerima surat dari Galelia yang mengatakan bahwa mereka itu ditangkap. Jadi memang benar dan masuk akal kenapa para Galelia ini ditangkap dan pakai baju tahanan. Namun di sini kalau mereka dibekukan oleh Ragnir, ceritanya jadi gimana? Apakah Ragnir sempat merantau keluar Elbaf setelah kematian God of War? Ya, itu dia pertanyaannya. Sebenarnya skenario apa yang terjadi di sini? Nah, pada awalnya aku bingung bagaimana Ragnir bisa masuk ke plotnya Galelia ini. Karena itu tadi ya, setidaknya status para Galelia ini ditangkap. Tapi kenapa di saat yang sama bisa terbekukan oleh Ragnir? Jadi asumsinya di sini adalah pertama, itu tadi ya bahwa Ragnir sempat merantau keluar Elbaf. Mungkin lebih tepatnya adalah lahir kembali di luar Elbaf. Dan hal ini bisa didasari dari ucapan Jarul, di mana pada flashback saat itu Jarul bilang bahwa akhirnya Ragnir telah memutuskan penerus tuannya setelah ratusan tahun menunggu. Ingat, setelah ratusan tahun menunggu. Jadi bisa dibilang Ragnir ini tidak selamanya ada di Elbaf. Apalagi ya pertarungan Sun God dan God of War itu tidak mungkin terjadi di rentang 900 sampai 1000 tahun yang lalu. Nika yang ini seharusnya bukan Joy Boy. Dan seharusnya juga Nika tidak mungkin sudah ada sejak 800 tahun terakhir, karena yang terakhir sebelum Luffy adalah Joy Boy. Selain itu, berdasarkan ucapan Jarul ke Harald yang besar di timeline 100 tahunan terakhir menganggap kalau Galelia itu mitos. Sedangkan Jarul yang usianya 400 tahun menganggap itu nyata. Jadi para Galelia ini entah sebelum dibekukan atau saat dibekukan itu pasti terjadi di rentang 100 tahun sampai 400 tahun yang lalu. Dan itu juga artinya Ragnir berada di luar Elbaf di rentang tahun yang sama. Dan di sini aku akan ambil yang paling menarik, yaitu kemungkinan terjadi di sekitar 200 tahun yang lalu. Yap, itu berbarengan dengan saat Marijoa diserang oleh Emmet. Jadi ya, kemungkinan 200 tahun yang lalu adalah masa di mana ada yang terbebaskan dari pembekuan, tapi juga ada yang tetap atau menjadi beku. Karena di sini aku akan menaruh satu asumsi bahwa sekitar 200 tahun yang lalu Ragnir yang awalnya cuma hewan dan tidak menyatu dengan palu, pada tahun itu Ragnir muncul kembali ke dunia di sebuah palu peninggalan God of War yang dibawa oleh rombongan Galelia. Dan bukti kalau rombongan Galelia ini suka membawa palu, kayak misalnya lihat aja di bagian ini. Nah, kemungkinan besar kalau palunya God of War itu dibawa oleh para pasukan Galelia, dan disitulah Ragnir akhirnya muncul di rombongan para Galelia yang saat itu juga kondisinya lagi rumit atau sedang ditangkap.
Tetapi di saat yang sama, di tempat itu kemungkinan ada Emmet yang lagi terbeku. Dan ini akan jadi sangat masuk akal. Jadi sangat masuk akal kalau Emmet bisa bergerak di tahun itu. Kenapa? Seharusnya tidak ada Nika di tahun tersebut, tapi kenapa Emmet bisa bergerak? Karena Emmet dibekukan sejak abad kekosongan, sejak Joy Boy dikalahkan. Sehingga Emmet masih punya atau menyimpan energi dalam pembekuan itu. Jadi ketika para Galelia ditangkap oleh World Government, Ragnir membekukan mereka agar tidak mati. Dan di saat yang sama, Ragnir juga melepaskan Emmet, yang kemudian Emmet mengamuk di Marijoa. Dan setidaknya itu dia skenario Ragnir yang bisa masuk ke plotnya Galelia. Soalnya saat ini Ragnir itu ya ada di Palu atau menyatu dengan Palu. Sementara saat bersama dengan God of War, Ragnir ini tidak menyatu dengan Palu. Sehingga satu-satunya momen yang paling masuk akal itu adalah saat dimana Ragnir mulai menyatu dengan Palunya God of War. Dan semua itu terjadi. Dan ya, bagaimana menurut kalian soal ini? Min, di mana lokasi para Galelia ditangkap? Menurut perkataannya Jarul, setidaknya dari pesan yang ia sempat dikirimkan kepadanya tidak disebutkan detail bagaimana dan di mana. Hanya dikatakan tempat dingin ataupun semacamnya. Tapi di situ Harald bertanya apakah yang menangkap adalah World Government, dan di sana Jarul bilang kalau tidak diragukan lagi kalau mereka ini menghadapi musuh yang besar. Akan tetapi mereka tenggelam sangat jauh ke dalam lautan dalam suatu sejarah. Dan kemudian Jarul mengaitkan tidak bisanya negosiasi Harald dengan dunia itu mungkin terjadi atau karena hal yang sama. Yang artinya adalah ini semua berhubungan dengan World Government. Jadi seperti yang gue bilang tadi, mungkin kejadiannya memang berhubungan dengan Emmet yang menyerang Marijoa. Apalagi saat ini Galelia disimpan di Panghazard, salah satu fasilitas yang dimiliki oleh World Government yang pernah ada. Dengan artinya sekali lagi ya, alur yang sejauh ini mungkin bisa menjelaskan bagaimana Ragnir bisa berhubungan dengan Galelia. Galelia sempat dijadikan budak di Marijoa. Dan jika kalian bertanya bagaimana bisa mereka ke Panghazard, itulah yang akan kita bahas di next video ya. Nah sepertinya World Government ini ya bisa menteleport benda. Karena di chapter ini setidaknya Labope sudah ada di Marijoa. Dan ini gimana cara pindahnya? Lalu hal yang sama juga menjadi pertanyaan, gimana cara Emmet dipindahkan ke Egghead dari Marijoa? Dan harusnya hal yang sama juga terjadi bagaimana Galelia dipindahkan dari Marijoa ke Panghazard. At the end harusnya ada sesuatu yang menarik di Marijoa ini. Karena sepengetahuan kita ya, hanya mereka yang punya simbol Abyss yang bisa diteleport. Ataukah teknik Imu yang memunculkan banyak senjata itu salah satunya? Sesi komentar dari Ade. Apakah karena pohon Adam menyerap energi buah iblis seperti kekuatan Admiral yang datang ke Wano yaitu Green Bull, sementara kebalikannya pohon Adam mentransfer energinya kepada hewan sehingga Chopper memiliki energi pemusnah Domi reversi, dan tupai Ragnir juga mendapatkan energi dari pohon Adam sehingga bisa memusnahkan Domi reversi juga. Nah ini sebagai konteks ya, bahwa di video yang ini kita membahas bagaimana kalau Imu ke Elbaf adalah suatu larangan karena dia iblis. Dan Bang Adi tadi bilang bahwa Elbaf atau pohon Elbaf adalah bentuk dari penangkalnya. Dan ini menarik ya, karena kita pernah membahas sebelumnya di sini di video yang ini bagaimana kalau pohon Adam ini diciptakan oleh Nika. Dulu Elbaf ini sangat dingin, semuanya salju, tapi ketika Nika menciptakan pohon tersebut, Nika yang masih murni ya, yang seharusnya belum makan buah iblis, menciptakan pohon Yggdrasil atau pohon Adam ini, dan hal itu berefek kepada hewan di sekitar menjadi besar. Contoh kasarnya di Pulau Langit. Di Pulau Langit itu karena lebih dekat dengan matahari dan udaranya sangat berbeda dengan dunia bawah, itu membuat hewan dan juga tumbuhan meningkat pesat, ukurannya sama seperti di Elbaf. Jadi kemungkinan itu tadi ada pengaruh dari energi pohon Adam itu yang membuat hal ini jadi seperti ini di Elbaf. Dan salah satu kerugiannya itu tadi ya,
mencegah atau menangkal user buah iblis atau iblis seperti Imu ini. Tapi siapa yang tahu ya. Kalau Chopper jadi dewa juga, gue kecewa banget sih setelah banyak dewa-dewa mulai muncul, sekarang hewan peliharaan jadi dewa. Entahlah ya. Tapi pada akhirnya di kalangan hewan belum ada dewa. Jadi mungkin saja